Pukul 4 pagi, di dapur rumah yang paling megah di kawasan Menteng. Saya sudah berdiri di depan kompor. Tangan saya melipat adonan, menakar beras, memanaskan susu. Punggung saya membungkuk seperti seorang pembantu. Padahal seluruh tanah tempat rumah ini berdiri atas nama saya. Mereka memanggil saya menantu pemalas. Mereka menyuruh saya makan di lantai dapur. Mereka menghitung berapa gelas beras yang saya masak, lalu mencatatnya di buku kecil untuk menuduh saya boros. Yang tidak mereka tahu, buku besar yang sesungguhnya ada di tangan saya. Dan di dalamnya, tercatat setiap rupiah yang mereka curi dari perusahaan milik saya. Mereka mengira saya perempuan miskin yang beruntung dinikahi anak orang kaya. Mereka lupa satu hal, rumah ini, mobil itu, restoran yang mereka banggakan, bahkan gaji yang membuat mereka sombong. Semuanya mengalir dari satu sumber. Sumber itu adalah saya. Malam pergantian tahun nanti, saya hanya perlu menekan satu tombol, dan seluruh istana pura-pura yang mereka bangun di atas keringat saya akan runtuh sampai ke fondasinya. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai, tekan tombol like dan subscribe. Karena malam ini saya akan menceritakan bagaimana seorang perempuan yang dijadikan babu di rumahnya sendiri membalas semua penghinaan dengan cara yang paling elegan dan paling tidak pernah mereka sangka. Tulis nama dan kota kalian di kolom komentar, biar saya tahu dari mana saja kalian menyimak kisah ini. Siapkan camilan, cari posisi ternyaman. Dan mari kita mulai. Nama saya Larasati Wijaya, umur saya 34 tahun. Selama 7 tahun terakhir, orang-orang di rumah ini mengenal saya hanya sebagai istri Daniswara, menantu yang katanya tidak tahu diri. Tidak ada yang tahu nama tengah saya, Wijaya. Nama yang sama dengan yang terukir di gerbang utama Wijaya Kusuma Group, perusahaan properti dan pangan terbesar kedua di kota ini. Warisan mendiang ayah saya. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan, tapi selama 7 tahun, saya memilih menunduk. Bukan karena saya lemah, karena saya ingin melihat sampai sejauh mana kebusukan mereka akan tumbuh. Sebelum saya cabut sampai ke akarnya, semua bermula dari sebuah janji. Ketika ayah saya masih hidup, beliau berpesan satu hal. Kalau ingin tahu isi hati manusia, beri mereka kekuasaan atas orang yang mereka kira tidak berdaya. Saya tidak pernah mengerti maksud pesan itu, sampai saya menikah dengan Daniswara. Daniswara dulu hanya karyawan biasa di divisi pemasaran perusahaan saya. Kami bertemu di sebuah acara kantor. Ia sopan, perhatian, dan tampak tulus. Saya jatuh cinta pada laki-laki yang saya kira mencintai saya, bukan nama belakang saya. Sejak awal, saya sengaja tidak memberitahu siapa saya sebenarnya. Saya bilang, saya staf keuangan biasa. Saya ingin dicintai sebagai Larasati, bukan sebagai pewaris Wijaya Kusuma. Ayah saya sudah wafat. Ibu saya menyusul setahun kemudian, dan saya sendirian. Saya rindu sebuah keluarga. Daniswara melamar saya. Ia mengajak saya tinggal di rumah keluarganya di Menteng. Katanya, supaya saya tidak kesepian. Saya setuju. Saya pikir saya akan menemukan ibu baru, kakak baru, adik baru. Saya membawa serta kelembutan seorang perempuan yang terlalu lama sendiri. Yang saya temukan justru sekawanan serigala berbulu domba. Ibu mertua saya bernama Sundari. Usianya 62 tahun. Perempuan yang selalu mengenakan gaun tidur sutra dan kalung emas tebal, bahkan di pagi hari. Seolah setiap detik hidupnya adalah panggung. Ia tersenyum manis di depan tetangga dan berubah menjadi ratu yang kejam begitu pintu tertutup. Lalu ada Daniswara, suami saya. Di kantor ia tampak rajin. Di rumah ia berubah menjadi anak manja yang tidak pernah membela istrinya sekalipun. Setiap kali ibunya menghina saya, ia hanya menunduk ke layar ponselnya. Diamnya lebih menyakitkan daripada 1000 bentakan. Dan yang paling berbahaya, adik iparku. Fanya, 29 tahun, cantik, licin, dan berhati dingin. Ia yang selalu berbisik di telinga ibunya, meracik setiap penghinaan menjadi lebih tajam. Ia tersenyum sambil menusuk. Hari pertama saya di rumah itu, saya sudah tahu posisi saya. Sundari menyerahkan sebuah daftar panjang, jadwal memasak, mencuci, mengepel,
menyetrika, bukan untuk pembantu. Untuk saya, di rumah ini, menantu harus tahu diri, katanya sambil menyesap teh. Kami menerima kamu yang tidak punya apa-apa. Jadi kamu harus membayar dengan tenaga. Anggap saja ini uang sewa. Saya menatap daftar itu, lalu saya menatap wajahnya, dan saya tersenyum di dalam hati. Uang sewa, rumah yang tanahnya saya beli dengan tangan saya sendiri. Dan saya diminta membayar uang sewa untuk tinggal di dalamnya. Baik, Bu, jawab saya lembut. Saya menerima daftar itu dengan dua tangan. Sejak hari itu, saya bangun pukul 4 pagi setiap hari. Saya memasak untuk 5 orang. Saya mencuci tumpukan pakaian sampai jari saya keriput. Saya mengepel lantai marmer seluas lapangan. Sementara Vanya berjalan di atasnya dengan sepatu berhak sambil menertawakan saya. Selama itu, tidak ada yang tahu bahwa setiap malam, ketika seisi rumah tertidur, saya menutup pintu kamar. Saya membuka laptop. Dan saya membaca laporan keuangan sebuah perusahaan raksasa yang setiap hari mereka hisap darahnya, tanpa mereka sadari siapa yang sedang membaca. Malam itu, seperti biasa, saya menyiapkan makan malam, rendang, opor, sayur bening, semua masakan kesukaan mereka. Saya menata piring di meja makan yang panjang, 5 kursi. Tapi saya tahu, kursi kelima bukan untuk saya. Laras, panggil Sundari saat semua sudah duduk. Kamu makan di dapur saja, ya. Kami mau bicara soal keluarga. Kamu kan bukan bagian penting dari keluarga ini. Deniswara diam. Ia menyendok rendang buatan saya ke piringnya, tanpa menoleh sedikit pun ke arah saya. Vanya tertawa kecil. Ya, Mbak Laras. Lagi pula, kalau Mbak duduk di sini, nanti bau dapurnya nempel ke baju kami. Kan Mbak baru selesai goreng-goreng. Saya berdiri di ambang pintu dapur, memegang piring nasi saya sendiri. Saya tidak marah. Saya hanya merasa dingin, sedingin es yang perlahan mengeras di dada saya. Menjadi sesuatu yang jauh lebih keras dan tajam. Saya makan sendirian di lantai dapur, beralaskan tikar plastik yang sudah menipis. Piring saya bukan piring keramik seperti yang saya sajikan untuk mereka, melainkan piring melamin retak yang biasa dipakai untuk pembantu. Nasi saya sisa yang tidak habis di meja mereka. Dari balik dinding, saya mendengar tawa mereka, denting garpu mereka, dan rencana-rencana mereka membelanjakan uang yang bukan milik mereka. Yang paling menyakitkan bukan lantai dinginnya, bukan pula apring retaknya. Yang paling menyakitkan adalah suara Daniswara yang ikut tertawa. Laki-laki yang dulu berjanji akan menjaga saya, kini tertawa paling keras saat ibunya menyuruh istrinya makan di lantai. Saya menatap butiran nasi di piring lamin itu, dan untuk sesaat, tangan saya berhenti bergerak. Hanya sesaat. Lalu saya melanjutkan makan, perlahan. Karena saya tahu, air mata tidak akan pernah menyelesaikan apapun. Bukti akan menyelesaikannya. Malam itu saya sadar satu hal. Kebaikan seorang menantu di mata orang serakah hanya dianggap kelemahan yang bisa diperas sampai kering. Mereka pikir diam saya adalah kebodohan. Mereka tidak tahu. Di dalam diam itu, saya sedang menghitung hari. Pernikahan saya dengan Daniswara sebenarnya sudah retak sejak bulan-bulan pertama. Tapi ada satu hal yang membuat saya bertahan lebih lama dari yang seharusnya. Bukan cinta. Bukti, sebulan setelah menikah, saya mulai melihat kejanggalan. Daniswara sering pulang larut, membawa aroma parfum yang bukan milik saya. Ponselnya selalu tertelungkup. Ia mulai menanyakan hal-hal aneh tentang aset, tentang surat-surat, tentang bagaimana cara memindahkan kepemilikan sebuah perusahaan. Sebagai perempuan biasa, mungkin saya akan menangis. Tapi saya bukan perempuan biasa. Saya dibesarkan di ruang rapat, di antara akta dan angka. Saya tahu, ketika seseorang mulai bertanya tentang surat-surat, ia tidak sedang jatuh cinta. Ia sedang berburu. Maka, saya diam. Saya biarkan mereka menira saya buta. Dan sementara mereka menari di atas kepala saya mulai mengumpulkan setiap jejak, satu persatu, dengan sabar. Ada satu malam yang tidak akan pernah saya lupakan. Di tahun kedua pernikahan kami, saat itu saya sedang sakit, demam tinggi.
Tubuh saya menggigil di atas kasur. Saya meminta tolong pada Daniswara untuk membelikan obat. Ia menoleh sebentar dari ponselnya. Nanti saja, ibu belum makan malam. Kamu masak dulu. Baru ngurus diri sendiri. Saya bangkit dengan tubuh yang gemetar. Saya turun ke dapur. Saya memasak dengan kepala yang berputar, tangan yang panas, dan mata yang berkunang-kunang. Sundari masuk ke dapur, melihat saya. Dan bukannya khawatir, ia justru mengomel. Masak kok lama sekali? Dasar lemah. Perempuan zaman sekarang manja semua. Dulu ibu melahirkan 7 anak sambil tetap masak dan mencuci. Kamu cuma demam saja, sudah seperti mau mati. Malam itu, di antara uap panci dan demam yang membakar, saya menyadari sesuatu di rumah ini. Saya bahkan tidak diizinkan untuk sakit. Nyawa saya, kesehatan saya, tidak ada harganya di mata mereka. Saya hanya mesin. Mesin memasak, mesin mencuci. Dan tak lama lagi, mesin penghasil tanda tangan. Sejak malam itu, kesabaran saya berubah wujud. Ia bukan lagi kesabaran seorang korban. Ia menjadi kesabaran seorang pemburu yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk menarik pelatuk. Dan sementara mereka menari di atas kepala saya mulai mengumpulkan setiap jejak satu persatu dengan sabar. Insiden pertama datang di pagi hari, 3 bulan setelah saya pindah. Sundari memanggil saya ke ruang tengah. Di tangannya ada sebuah buku catatan kecil bersampul merah. Laras, ibu mau tanya, katanya dengan nada seorang jaksa. Bulan ini kamu masak pakai berapa banyak beras? Ibu catat. Ya, minggu lalu kamu habiskan 2 karung. Sabun cuci juga cepat sekali habis. Gas 3 hari sekali ganti. Kamu ini menantu atau lubang tanpa dasar. Saya menatap buku merah itu. Di dalamnya, dengan tulisan tangan yang rapi, ia mencatat setiap gelas beras, setiap batang sabun, setiap tabung gas. Seolah saya seorang pencuri yang harus diawasi. Bu, saya masak untuk 5 orang, 3 kali sehari. Jawab saya pelan. Alasan, bentaknya. Violin, istri sepupu Daniswara. Masak untuk 6 orang, cuma habis setengah dari kamu. Dia menantu idaman. Kamu cuma beban. Fanya menimpali dari sofa, tanpa mengangkat mata dari ponselnya. Makanya, Mbak, kalau nggak bisa hemat, mending nggak usah tinggal di rumah orang. Malu-maluin. Saya menunduk. Maaf, Bu, saya akan lebih hemat. Di dalam hati, saya tersenyum getir. Buku merah itu mencatat gelas beras. Tapi tak ada satupun dari mereka yang berani mencatat berapa miliar yang mereka keluarkan setiap bulan dari kartu kredit yang tagihannya. Entah bagaimana. Selalu lunas dengan sendirinya. Mereka tidak pernah bertanya siapa yang membayar. Karena mereka mengira uang itu turun dari langit. Padahal uang itu turun dari rekening perusahaan saya. Insiden kedua terjadi seminggu kemudian. Daniswara pulang membawa mobil baru. Sebuah sedan mewah hitam mengkilap. Ia memamerkannya di halaman. Dikelilingi ibu dan adiknya yang bertepuk tangan bangga. Ini hasil kerja keras anak ibu, kata Sundari sambil mengelus kap mobil. Lihat, Laras, suamimu hebat. Beda sama kamu yang cuma bisa di dapur. Saya tahu persis dari mana mobil itu. Malamnya, saya membuka laporan. Mobil itu dibeli dengan dana yang ditarik dari kas perusahaan. Lewat sebuah faktur palsu bertuliskan biaya operasional divisi pemasaran. Daniswara menandatanganinya sendiri. Tanda tangan itu. Saya simpan salinannya. Mereka merayakan. Saya mencatat setiap perayaan mereka menjadi satu paku lagi di peti mati yang sedang mereka bangun untuk diri mereka sendiri. Sore itu, saat tetangga datang berkunjung, Sundari memamerkan mobil baru itu sambil sengaja merendahkan saya di depan umum. Ini menantu saya yang satu ini, katanya sambil menunjuk saya dengan dagunya. Untung anak saya baik hati, mau menampung perempuan yang tidak punya pekerjaan. Tidak punya ijazah bagus, tidak punya apa-apa. Coba lihat, seumur hidupnya paling banter cuma bisa jadi tukang masak. Salah satu tetangga, Bu Ratna, menoleh ke saya dengan iba. Memangnya dulu kerja apa? Nak, sebelum saya menjawab, Sundari memotong. Katanya sih staf keuangan biasa.
Paling cuma pegang kalkulator. Perempuan begitu. Mana mengerti soal uang besar. Saya hanya tersenyum sopan. Iya, Bu. Saya memang cuma mengerti sedikit soal angka. Sedikit soal angka. Padahal saya menghabiskan 20 tahun hidup saya belajar mengelola aset triliunan rupiah. Padahal setiap angka di laporan keuangan yang mereka pikir tidak saya mengerti. Sebenarnya saya baca lebih teliti daripada auditor manapun. Mereka menertawakan pengetahuan saya. Tanpa tahu bahwa pengetahuan itulah yang akan menjadi pisau yang memenggal kesombongan mereka. Suatu pagi, sebuah vas kristal kisau kesayangan Sundari pecah di ruang tengah. Saya sedang berada di dapur ketika mendengar suara pecahan itu. Ternyata, Fanya yang tidak sengaja menyenggolnya saat sibuk berselfie. Tapi begitu Sundari turun dan melihat vas kesayangannya hancur, Fanya langsung menunjuk saya, Mbak Laras, yang pecahin. Bu, aku lihat sendiri tadi dia lap-lap vas itu terus jatuh. Saya melangkah keluar dari dapur. Bu, saya di dapur dari tadi. Bukan saya yang diameter. Sundari membentak. Wajahnya merah padam. Vas itu harganya 50 juta. Kamu tahu berapa itu? Seumur hidup kamu kerja pun tidak akan sanggup menggantinya. Bu, sungguh. Saya tidak. Kamu mau melawan ibu sekarang. Suaranya semakin tinggi. Sudah dikasih tinggal gratis, dikasih makan. Sekarang berani membantah. Dasar menantu durhaka. Potong uang belanja bulan ini untuk ganti vas itu. Dan kamu tidak boleh makan malam selama 3 hari sebagai hukuman. Dani Suara ada di sana. Ia mendengar semuanya. Ia tahu saya di dapur sepanjang pagi. Tapi ia hanya menyeruput kopinya dan berkata, "Sudahlah, Laras. Turuti saja, Ibu. Kamu memang harus lebih hati-hati." Fanya tersenyum penuh kemenangan di balik punggung ibunya. Saya berdiri di sana. Dituduh atas sesuatu yang tidak saya lakukan. Dihukum kelaparan. Sementara suami saya sendiri memilih diam demi kenyamanannya. Saya tidak menangis. Saya hanya menatap pecahan kristal di lantai itu dan berpikir, betapa mudahnya kebenaran diinjak di rumah ini. Tapi saya tahu satu hal. Kristal bisa dipecahkan dan dituduhkan pada orang tak bersalah. Tapi bukti hukum tidak bisa. Dan bukti hukum sepenuhnya ada di tangan saya. Insiden ketiga adalah yang paling menyakitkan hati saya sebagai seorang perempuan. Suatu sore, saya menemukan sehelai rambut panjang di kerah kemeja Dani Suara. Rambut yang bukan milik saya. Lalu sebuah pesan masuk di ponselnya yang lupa ia kunci. Dari seseorang bernama Sayang. Berisi foto dan kata-kata mesra. Saya berdiri di sana, memegang ponselnya. Dengan tangan yang sama sekali tidak gemetar. Anehnya, saya tidak merasa hancur. Saya hanya merasa satu ikatan terakhir yang menahan saya. Akhirnya putus dengan bersih. Malam itu, saya menghubungi seseorang. Namanya Pak Aryo, kepala tim hukum dan investigasi perusahaan saya. Orang kepercayaan mendiang ayah saya. Orang yang selama 7 tahun ini menunggu satu perintah dari saya. Pak Aryo, kata saya pelan di telepon, sudah waktunya, buka semua berkasnya. Saya ingin tahu segalanya. Jangan ada satu detail pun yang terlewat. Di ujung telepon, saya mendengar suara beliau yang tenang dan penuh hormat. Siap, Nyonya. Saya sudah menunggu perintah ini sejak lama. Pak Aryo bukan sekedar pengacara. Ia adalah tangan kanan ayah saya selama 30 tahun. Ketika ayah saya wafat, beliau memanggil Pak Aryo dan berpesan satu hal. Jaga Larasati, tapi jangan pernah menyelamatkannya sebelum ia meminta. Biarkan ia belajar berdiri sendiri, karena orang yang tidak pernah jatuh tidak akan pernah tahu betapa kuat kakinya sebenarnya. Selama 7 tahun, Pak Aryo mematuhi pesan itu dengan setia. Ia melihat saya menikah dengan orang yang salah. Ia melihat saya dihina, diperas, direndahkan. Berkali-kali ia ingin turun tangan, tapi ia menunggu. Menunggu saya sendiri yang memutuskan untuk berdiri. Dan malam itu, ketika saya akhirnya menelpon, ia tahu. Perempuan yang dulu ditinggalkan ayahnya, akhirnya siap mengambil kembali warisannya. Bukan hanya warisan harta, warisan keberanian yang mereka tidak tahu malam itu. Mesin yang jauh lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan, baru saja mulai berputar.
Insiden keempat membuka mata saya sepenuhnya. 3 hari kemudian, Pak Aryo menemui saya diam-diam di sebuah kafe. Ia membawa map tebal. Isinya jauh lebih buruk dari dugaan saya. Nyonya, katanya serius. Situasinya sangat serius. Suami Anda tidak bekerja sendiri. Ia bersekongkol dengan adiknya, Fanya, selama 2 tahun terakhir. Mereka secara sistematis membuat rapat pemegang saham palsu. Mereka memalsukan tanda tangan Anda di beberapa dokumen. Tujuannya, mengalihkan sebagian besar saham Wijaya Kusuma Group ke perusahaan cangkang atas nama Fanya. Rahang saya mengeras. Berapa banyak yang sudah mereka ambil sampai hari ini? Mereka telah menggelapkan dana lebih dari 30 miliar rupiah. Nyonya, uang itu mereka pakai untuk mobil, perhiasan, pesta, dan gaya hidup keluarga di rumah menteng itu. Bahkan, Pak Aryo menghela napas. Bahkan restoran Le Ciel, tempat yang paling dibanggakan ibu mertua Anda, dibuka dengan tagihan atas nama perusahaan Anda. Setiap kali mereka makan mewah di sana, tagihannya jatuh ke rekening Wijaya Kusuma. Saya terdiam. Di luar jendela kafe, hujan mulai turun. Ternyata, mereka tidak hanya menghina saya dengan mulut mereka. Mereka secara harfiah sedang memakan daging dan menghisap darah saya untuk menyuapi kesombongan mereka. Menurut kalian, di posisi saya, apa yang akan kalian lakukan? Tulis di kolom komentar. Saya penasaran. Berapa banyak dari kalian yang akan memilih diam seperti saya? Dan berapa banyak yang akan langsung meledak? Suatu hari, Violin, istri sepupu Daniswara, datang berkunjung. Ia perempuan dari keluarga kaya, dengan tas bermerek dan perhiasan yang berkilau. Sundari menyambutnya seperti menyambut seorang ratu. Nah, ini baru menantu idaman, kata Sundari sambil memeluk Vio. Cantik, kaya. Keluarganya terpandang. Coba lihat, Laras. Belajar dari Vio. Dia tidak perlu masak, tidak perlu cuci, karena keluarganya punya banyak pembantu. Sedangkan kamu memang sudah takdirnya jadi babu. Vio menatap saya dengan senyum meremehkan, lalu menyerahkan tasnya pada saya seolah saya pelayannya. Tolong simpankan, ya. Mbak, hati-hati, itu mahal. Kamu mungkin belum pernah pegang tas seharga itu seumur hidupmu. Saya menerima tas itu dengan sopan. Pas yang, kalau ia tahu. Harganya bahkan tidak sampai 1/10 dari 1 jam pendapatan perusahaan saya. Saya meletakkannya dengan hati-hati dan tersenyum. Karena kelak, ketika kebenaran terungkap, senyum meremehkan itu akan menjadi hal yang paling ia sesali sepanjang kunjungan itu. Saya melayani mereka, menyajikan teh, memotong kue, membersihkan meja. Sementara mereka membicarakan betapa hinanya seorang perempuan yang tidak punya apa-apa, tepat di depan wajah saya, seolah saya tidak bisa mendengar. Atau mungkin mereka memang ingin saya mendengar. Pernahkah kalian merasa dianggap tidak ada di ruangan yang penuh orang, diinjak, direndahkan? Sementara kalian tahu persis kebenaran yang bisa membungkam mereka semua. Tulis di komentar. Bagaimana kalian akan bertahan di posisi saya? Insiden kelima. Ulang tahun Sundari ke-62 dirayakan besar-besaran di rumah. Puluhan tamu sosialita datang. Saya, tentu saja, ditugaskan mengurus semuanya. Memasak, melayani, membersihkan. Sepanjang pesta, saya mengenakan seragam pelayan yang sengaja disiapkan Fanya untuk saya. Biar tamu nggak salah sangka, bisik Fanya sambil menyerahkan seragam itu. Nanti mereka kira kamu nyonya rumah, padahal kamu cuma pembantu yang kebetulan dinikahi kakakku. Sepanjang pesta, saya mondar-mandir dari dapur ke ruang tamu, membawa nampan berat berisi puluhan gelas. Kaki saya sakit, punggung saya pegal, tapi tidak ada satupun dari keluarga itu yang menawarkan bantuan. Fanya bahkan sengaja menjatuhkan serbet ke lantai, lalu menyuruh saya memungutnya sambil berkata, "Nah, itu memang tugasmu, kan? Membungkuk." Saya membungkuk. Saya memungut serbet itu. Dan sambil membungkuk, saya melihat sepatu-sepatu mahal para tamu, mendengar gelak tawa mereka, dan berpikir tentang betapa rapuhnya dunia yang dibangun di atas kepura-puraan. Malam ini mereka tertawa di atas panggung.
Sebentar lagi, panggung itu akan runtuh. Dan saya yang akan memegang saklarnya. Di puncak pesta, Seorang tamu. seorang ibu terhormat keliru menyapa saya dan mengulurkan tangan untuk berkenalan. Sundari langsung memotong dengan tawa keras. Oh, jangan salah paham. Bu, dia bukan siapa-siapa. Dia cuma menantu yang kami pungut. Perempuan kampung yang tidak tahu diri. Untung kami mau menampung dia. Seluruh ruangan tertawa. Saya berdiri di tengah tawa itu. Membawa nampan berisi gelas-gelas kristal. Wajah saya tenang. Tapi di dalam, saya sedang menandai wajah setiap orang yang tertawa dan menghitung mundur hari ketika tawa itu akan berubah menjadi jeritan. Ada satu momen di pesta itu yang hampir membuat topeng saya jatuh. Seorang tamu, seorang pengusaha tua bernama Pak Handoko, mendekati saya saat saya menuang minuman. Ia menatap wajah saya lama, lalu keningnya berkerut. Maaf, nak, katanya pelan. Wajahmu mengingatkan saya pada seseorang. Kamu bukan putrinya Pak Wijaya, kan? Pemilik Wijaya Kusuma. Jantung saya berhenti sesaat. Pak Handoko adalah rekan bisnis lama ayah saya. Ia mengenal wajah saya waktu kecil. Untung saja, sebelum saya sempat menjawab, Fanya menyambar dari belakang. Bapak salah orang. Ini cuma pembantu kami. Mana mungkin dia anak konglomerat. Fanya tertawa mengejek, lalu menyeret saya menjauh sambil berbisik tajam. Jangan sok kenal sama tamu penting. Kembali ke dapur sana. Saya menunduk dan mundur. Tapi, dari sudut mata, saya melihat Pak Handoko masih menatap saya dengan bingung. Saya tersenyum tipis di dalam hati. Sebentar lagi, Pak Handoko, sebentar lagi Bapak akan tahu. Bapak tidak salah orang. Insiden ke-6, malam itu. Setelah pesta usai, dan saya membereskan sisa-sisa sampai pukul 2 dini hari. Dani Suara masuk ke kamar. Ia menyodorkan setumpuk dokumen. Laras, tanda tangani ini, katanya dingin. Ini cuma surat persetujuan biasa, urusan kantor. Kamu nggak usah baca, kamu nggak akan ngerti. Saya mengambil dokumen itu dengan sekali lirik. Saya tahu apa isinya. Itu adalah surat kuasa yang akan menyerahkan sisa saham saya. Kendali penuh atas seluruh Wijaya Kusuma Group ke tangan Fanya. Ini adalah langkah terakhir mereka. Pukulan penghabisan. Saya menatap suami saya. Laki-laki yang dulu saya kira mencintai saya. Kalau saya tanda tangani ini, apa yang saya dapat? Mas, ia tersenyum meremehkan. Kamu dapat tetap tinggal di rumah ini. Itu sudah lebih dari cukup untuk perempuan sepertimu. Saya menunduk. Berpura-pura menimbang, beri saya waktu sampai malam tahun baru. Setelah pergantian tahun, saya akan tanda tangani semuanya. Anggap saja itu hadiah tahun baru dari saya untuk keluarga ini. Mata Dani Suara berbinar serakah. Ia tidak tahu. Ia baru saja menyetujui tanggal eksekusinya sendiri. Insiden ke-7, 2 hari sebelum tahun baru. Di meja makan, Sundari mengumumkan rencana besarnya dengan bangga. Malam tahun baru nanti, kita rayakan di Le Ciel. Meja VVIP. Semua keluarga besar akan datang. Kita tunjukkan pada semua orang. Keluarga Dani Suara adalah keluarga terpandang. Lalu ia menoleh ke saya dengan senyum sinis. Dan kamu, Laras, tugasmu memastikan meja VVIP itu tersedia. Datangi manajernya. Memohon, kalau perlu. Kalau sampai malam itu meja tidak siap, ibu akan seret kamu keluar dari rumah ini malam itu juga. Fanya tertawa. Pastikan kamu nggak berdiri terlalu dekat pintu masuk. Mbak, nanti satpam kira kamu pengemis yang mau minta sisa makanan. Malam itu juga, Sundari memaksa saya menelepon restoran Le Ciel di depan mereka semua, supaya mereka bisa menyaksikan saya memohon. Saya menempelkan ponsel ke telinga. Pura-pura bicara dengan nada memelas. Selamat malam, saya ingin menanyakan ketersediaan meja VVIP untuk malam tahun baru. Sundari menyahut keras agar terdengar di seberang telepon. Bilang kamu cuma pembantu yang disuruh nyonyamu. Bilang kalau perlu kamu mau bersujud. Fanya terbahak. Rekam suaramu waktu memohon. Mbak, nanti kita putar ulang buat hiburan keluarga. Saya menunduk. Menahan segala sesuatu di dalam dada. Padahal di seberang telepon, tidak ada operator restoran. Yang ada adalah Pak Aryo.
yang mendengarkan semuanya dalam diam, mencatat setiap penghinaan sebagai satu alasan lagi mengapa keadilan harus ditegakkan. Saya menutup telepon dan berkata pelan, "Sudah, Bu." Katanya akan diusahakan. Mereka tertawa puas. Mereka pikir mereka baru saja mempermalukan saya. Padahal mereka baru saja merekam kehancuran mereka sendiri. Dengan suara mereka sendiri. Saya mengangguk patuh, seperti orang bodoh. Baik, Bu, saya janji. Malam tahun baru nanti akan menjadi malam yang paling bersejarah. Malam yang tidak akan pernah Ibu lupakan seumur hidup. Kalimat saya terdengar seperti janji seorang budak yang ketakutan. Padahal, itu adalah lonceng kematian yang baru saja saya bunyikan keras-keras di dalam batin saya. Keesokan paginya, saya keluar rumah dengan pakaian sederhana seperti biasa. Di teras, ketiga orang itu berdiri sambil memegang cangkir kopi mewah, menikmati pemandangan menantu yang mereka kira akan segera dipermalukan. Ingat, Laras, seru Sundari mengejek. Jangan pulang kalau gagal. Saya berjalan menyusuri kompleks. Punggung membungkuk, langkah lemah, sampai tubuh saya menghilang di tikungan jalan. Dan di tikungan itu, semuanya berubah. Punggung saya menegak, dagu saya terangkat. Sebuah sedan hitam kelas atas sudah menunggu. Mesin menyala. Seorang sopir berseragam turun, membungkuk hormat, dan membuka pintu. Selamat pagi, Nyonya Larasati, sapanya. Saya masuk ke dalam mobil yang kedap suara itu. Di dalam, Pak Aryo sudah menunggu dengan koper dokumen di pangkuannya. Ia menundukkan kepala dengan takzim, menyambut pemilik tunggal Wijaya Kusuma Group. Semua sudah siap, Nyonya, tanya saya. Sudah, Nyonya. Sesuai perintah Anda. 3 hari yang lalu kita sudah menyelesaikan pembelian restoran Le Ciel secara tunai. Sekarang, Anda adalah pemilik tunggal tempat itu. Mereka akan merayakan tahun baru di dalam restoran milik Anda sendiri. Tanpa mereka tahu, saya menatap keluar jendela, ke arah rintik hujan. Sebuah senyuman dingin terukir di bibir saya. Bagus. Biarkan open bill mereka tetap terbuka lebar. Biarkan mereka memesan menu termahal. Membuka botol termahal. Merasa menjadi raja dan ratu untuk terakhir kalinya. Jangan blokir apapun. Pak Aryo, malam tahun baru nanti, saya sendiri yang akan menutup semua tagihan itu. Dengan cara yang tidak akan pernah mereka lupakan. Insiden ke-8 terjadi di hari yang sama. Hanya beberapa jam kemudian. Pak Aryo membuka kopernya dan mengeluarkan berlembar-lembar dokumen dari Bank Internasional, serta beberapa map kontrak. Nyonya, ada satu hal lagi yang perlu Anda ketahui. Katanya, hati-hati. Fanya, adik ipar Anda, ternyata tidak hanya menggelapkan dana. Ia sudah menyiapkan perusahaan cangkang di luar negeri untuk menampung seluruh aset yang mereka curi. Rencananya, tepat setelah Anda menandatangani surat kuasa di malam tahun baru, mereka akan langsung memindahkan semua aset itu, lalu menceraikan Anda dan mengusir Anda tanpa sepeser pun. Saya mendengarkan dengan tenang. Meski di dalam dada saya sesuatu mengeras semakin dingin. Jadi ini rencana mereka. Peras tenaga saya sampai kering. Curi harta saya sampai habis. Lalu buang saya seperti sampah. Dan mereka melakukannya sambil tertawa. Sambil menyuruh saya makan di lantai. Apakah semua bukti sudah lengkap, Pak Aryo? Tanda tangan palsu. Aliran dana. Rapat pemegang saham palsu. Semuanya lengkap. Nyonya, terkunci rapat. Bahkan pihak kepolisian sudah kami libatkan diam-diam. Mereka hanya menunggu satu kata dari Anda untuk bergerak. Saya menutup mata sejenak. 7 tahun. 7 tahun saya menunduk, mencuci, mengepel, makan di lantai, ditertawakan. Bukan karena saya tidak mampu melawan, tapi karena saya ingin bukti yang tidak bisa mereka bantah. Saya ingin keadilan yang sah. Bukan sekedar amarah. Kita bergerak di malam tahun baru, kata saya akhirnya. Biarkan mereka menikmati puncak kesombongan mereka dulu, baru kita jatuhkan. Malam itu, saya pulang ke rumah Menteng seperti biasa. Saya memasak makan malam untuk mereka. Terakhir kalinya, saya mencuci piring mereka. Terakhir kalinya. Dan ketika saya membersihkan meja, saya melihat buku merah kecil milik Sundari tergeletak di sana. Saya membukanya.
Halaman demi halaman, tercatat setiap gelas beras, setiap batang sabun, setiap tabung gas, dengan tulisan tangan yang penuh kebencian. Saya menatap buku itu lama sekali, lalu saya meletakkannya kembali, tepat di tempatnya. Biarkan buku itu menjadi saksi, karena di persidangan nanti, sementara mereka menghitung beras saya akan menunjukkan pada dunia berapa miliar yang mereka curi. Dan dunia akan melihat siapa sebenarnya yang boros dan siapa yang menjadi tumbal. Insiden ke-9 adalah persiapan terakhir. Sepanjang hari itu, saya bekerja, bukan di dapur, di ruang rapat kantor pusat Wijaya Kusuma Group, di lantai paling atas gedung pencakar langit, yang selama ini tidak pernah mereka tahu adalah milik saya. Saya mengganti seluruh kunci akses digital perusahaan. Saya membekukan setiap kartu kredit korporat yang mereka pakai. Tapi baru akan aktif tepat tengah malam, agar mereka tidak curiga sebelum waktunya. Saya menyiapkan surat gugatan cerai. Sudah bermaterai, tinggal saya serahkan. Dan saya memilih satu gaun. Gaun hitam, sederhana, tapi berwibawa. Gaun seorang perempuan yang siap mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Sementara itu, di rumah Menteng, mereka sibuk berdandan. Sundari mengeluarkan perhiasan berliannya. Fanya memilih gaun beludru termahal. Daniswara memakai tuxedo. Mereka bersiap untuk pesta yang mereka kira akan menjadi malam kemenangan mereka. Mereka tidak tahu. Mereka sedang berdandan untuk menghadiri kejatuhan mereka sendiri. Malam tahun baru pun tiba. Restoran Lesil bermandikan cahaya. Di meja VVIP terbaik, keluarga Daniswara duduk dengan bangga. Mereka memesan menu paling mahal, Wagyu, anggur impor, lobster. Mereka tertawa keras, bersulang, memamerkan kemewahan di depan tamu-tamu lain. Sundari mengangkat gelasnya tinggi-tinggi. Untuk keluarga kita yang terpandang, dan untuk menantu bodoh yang akhirnya menyerahkan semuanya besok pagi. Mereka semua tertawa. Kursi di sebelah Daniswara. Kursi yang seharusnya untuk saya. Sengaja dibiarkan kosong. Mereka bahkan tidak repot-repot mengundang saya secara layak. Tepat pukul 11 malam. Pintu utama restoran terbuka, dan saya masuk. Bukan dengan pakaian lusuh, bukan dengan punggung membungkuk. Saya melangkah dengan gaun hitam yang anggun, dagu terangkat. Ditemani Pak Aryo dan 2 orang pengacara di belakang saya. Seluruh pelayan restoran serentak membungkuk hormat saat saya lewat. Selamat malam, Nyonya Larasati. Sapa manajer restoran, Pak Bastian, sambil menunduk dalam. Meja VVIP itu langsung hening. Sundari, Daniswara, dan Fanya menatap saya dengan mulut ternganga. Mereka tidak mengerti kenapa seluruh pelayan memperlakukan menantu pembantu mereka seperti seorang ratu. Laras, kamu ngapain di sini pakai baju begitu? Daniswara berdiri, wajahnya memerah. Dan kenapa mereka manggil kamu Nyonya? Kamu itu cuma istriku yang pengangguran. Saya berhenti tepat di depan meja mereka. Saya tersenyum tenang. Selamat malam, Bu Sundari. Selamat malam, Mas Fanya. Bagaimana makan malamnya? Semoga wagyu dan anggurnya cukup lezat. Karena malam ini, semua ini adalah traktiran terakhir dari saya. Pak Bastian melangkah maju, menghadap Daniswara dengan tatapan muak yang selama ini ia tahan. Tuan, jaga bicara Anda. Perempuan yang baru saja Anda sebut pengangguran ini adalah pemilik tunggal Wijaya Kusuma Group, perusahaan yang uangnya selama ini Anda curi. Dan sejak 3 hari lalu, beliau juga adalah pemilik sah restoran Lecil ini. Tempat yang malam ini Anda pijak adalah milik beliau. Kalimat itu menggelegar seperti petir di siang bolong. Kaki Sundari langsung lemas. Ia jatuh terduduk kembali ke kursinya dengan tatapan kosong. Seluruh tubuhnya gemetar. Fanya menjatuhkan tas mewahnya ke lantai marmer. Daniswara memegangi pinggiran meja. Kepalanya berputar. Ilusi keagungan yang mereka bangun selama bertahun-tahun hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Perempuan lemah yang selalu mereka jadikan babu, yang mereka caci maki, yang mereka paksa makan di lantai, ternyata adalah pemilik dari seluruh kemewahan yang membiayai kesombongan mereka. Sundari, dengan sisa tenaganya,
mencoba bangkit. Bohong. Ini pasti tipuan. Mana mungkin pembantu seperti dia punya perusahaan? Danis, katakan ini bohong. Saya menoleh pelan ke arahnya. Buku merah. Bu, ibu ingat, buku merah kecil tempat ibu mencatat setiap gelas beras yang saya masak. Ibu begitu teliti menghitung beras seharga beberapa ribu rupiah. Tapi ibu tidak pernah sekalipun bertanya, siapa yang membayar tagihan restoran ini setiap bulan? Siapa yang membayar mobil, perhiasan, dan gaun beludru yang ibu pakai malam ini? Jawabannya, Bu, adalah perempuan yang ibu suruh makan di lantai dapur. Wajah Sundari memucak. Buku merah itu, kesombongan kecilnya, kini menjadi cermin yang memantulkan kebusukannya sendiri. Fanya, yang biasanya paling licin, mencoba melawan. Kamu tidak punya bukti. Semua ini fitnah. Kamu cuma iri sama keluarga kami. Pak Aryo melangkah maju dan membuka kopernya. Ia meletakkan setumpuk dokumen di atas meja, tepat di antara piring wagyu dan botol anggur yang belum habis. Ini rekening koran. Ini akta perusahaan cangkang atas nama Anda, Nona Fanya. Ini rekaman rapat pemegang saham palsu yang Anda selenggarakan. Dan ini laporan forensik tanda tangan yang Anda palsukan. Semuanya hitam di atas putih. Silahkan sanggah kalau Anda bisa. Fanya menatap tumpukan dokumen itu. Mulutnya terbuka. Tapi tidak ada satu kata pun yang keluar. Untuk pertama kalinya, perempuan yang selalu punya jawaban tajam itu. Bungkam total. Saya berjalan mendekati Daniswara dengan tatapan sedingin mata pisau. Kamu bertanya kenapa mereka memanggil saya Nyonya. Mas, karena selama 7 tahun, saya membiarkan kalian menari di atas kepala saya. Saya ingin tahu, sampai sejauh mana kalian berani. Dan ternyata, kalian berani sampai mencuri 30 miliar rupiah dari perusahaan saya. Kalian berani menyuruh pemilik perusahaan ini makan di lantai dapur, seperti seorang budak. Daniswara terjatuh ke lututnya. Laras, aku tidak tahu. Sungguh. Aku tidak tahu kamu. Ampuni aku. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Kamu istriku. Saya menatapnya dari atas. Istri, kamu menyuruhku menandatangani surat yang akan membuangku tanpa sepeser pun. Lalu sekarang memanggilku istri. Kamu bukan tidak tahu. Mas, kamu tidak peduli bagimu. Aku hanya alat. Selama 7 tahun, aku menunggu satu saja pembelaan darimu. Satu saja, tapi kamu selalu memilih diam. Sekarang, giliranku yang memilih. Dan aku memilih untuk berhenti diam. Saat itulah, seorang inspektur polisi melangkah maju dari balik tilar. Ia membentangkan surat resmi berstempel kepolisian. Daniswara, Sundari, Fanya. Berdasarkan bukti forensik perbankan dan laporan resmi dari Nyonya Larasati Wijaya, selaku pemilik perusahaan, kami memiliki surat perintah penangkapan yang sah untuk kalian bertiga. Kalian ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemalsuan dokumen, pencurian identitas, dan penggelapan dana korporasi senilai lebih dari 30 miliar rupiah. Sundari menjerit histeris. Tidak, ini tidak mungkin. Danis, lakukan sesuatu. Lindungi ibu. Tapi Daniswara sudah lumpuh total oleh ketakutan. Ia berdiri kaku, menatap lantai. Menyadari sepenuhnya bahwa seluruh hidupnya baru saja tamat. Keempat petugas bergerak. Mereka memborgol tangan Daniswara, Sundari, dan Fanya. Tanpa peduli gaun beludru mahal, tuxedo, atau perhiasan berlian yang melekat di tubuh mereka. Bunyi gemerincing besi dingin itu mengunci pergelangan tangan mereka. Fanya menangis meraung-raung. Riasannya luntur berantakan. Sundari terus menjerit. Kakinya terseret di lantai marmer. Perempuan yang tadi merasa seperti ratu, kini harus menerima kenyataan bahwa perhiasan berlian di lehernya akan menjadi barang bukti. Mereka digiring keluar melewati lorong restoran yang penuh tamu elit. Orang-orang yang tadi mereka pandang rendah, kini balik menatap dengan jijik. Puluhan kamera ponsel merekam setiap detik kejatuhan keluarga sosialita palsu itu. Di luar, kembang api raksasa meledak di langit, menandai pergantian tahun, menerangi wajah-wajah hancur mereka. Saat mobil polisi hendak bergerak,
Saya melangkah mendekati jendela tempat Daniswara duduk. Ia menoleh. Matanya merah oleh penyesalan yang sudah terlambat. Saya menyodorkan sebuah map bening berisi surat gugatan cerai. Ini hadiah tahun baru terakhir dariku, Mas. Mulai detik ini, tidak ada lagi hubungan apapun di antara kita. Seluruh aset, rumah, kendaraan akan disita untuk menutupi kerugian perusahaan. Dan jangan berharap ada pengacara yang mau membela kalian, karena semua bukti sudah terkunci. Daniswara mencoba meraih tangan saya. Mulutnya bergetar, ingin memohon ampun. Tapi mobil polisi segera melaju, membawa mereka menuju tempat yang seharusnya sejak lama menjadi rumah mereka. Saya berdiri tegak di teras restoran, membiarkan angin malam akhir tahun menerpa wajah saya yang kini terasa ringan dan bebas. Pak Aryo menghampiri saya dengan taksim. Selamat tahun baru, Nyonya. Selamat atas kebebasan Anda dan atas keberhasilan mengambil kembali apa yang menjadi hak Anda. Saya tersenyum. Sebuah senyum tulus yang sudah lama hilang dari wajah saya. Terima kasih, Pak Aryo. Malam ini bukan hanya tentang pergantian tahun. Ini tentang akhir dari sebuah penderitaan dan awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Setelah malam itu, semuanya berjalan sesuai hukum. Persidangan berlangsung beberapa bulan. Bukti yang saya kumpulkan selama 7 tahun begitu lengkap sehingga tidak ada satupun celah untuk mereka lolos. Daniswara divonis atas pemalsuan dokumen dan penggelapan. Fanya, sebagai otak keuangan dari seluruh kejahatan itu, mendapat hukuman paling berat. Sundari, yang selama ini merasa seperti ratu, harus menjalani sisa tuanya jauh dari kemewahan sutra dan berlian yang ia banggakan. Seluruh aset yang mereka curi disita, dan 3/4 kekayaan perusahaan berhasil saya pulihkan. Rumah megah di Menteng itu, yang dulu menjadi penjara saya jual. Saya tidak ingin menyimpan satu batu bata pun dari tempat yang penuh kenangan pahit dengan uangnya. Saya mendirikan sebuah yayasan untuk membantu para perempuan seperti saya dulu, terjebak dalam rumah tangga yang menindas mereka atas nama keluarga. Yayasan itu memberi mereka pendampingan hukum, tempat berlindung, dan yang terpenting, keberanian untuk berdiri. Saya beri nama yayasan itu dengan nama ibu saya, karena beliaulah yang mengajarkan saya bahwa kelembutan seorang perempuan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang paling ditakuti oleh para penindas. Beberapa bulan setelah semuanya selesai, saya duduk di beranda apartemen baru saya, memandang kota di malam hari. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya makan malam di meja yang layak, dengan piring yang layak, sebagai seorang manusia yang utuh. Ikan goreng, sayur asem, sambal terasi, masakan sederhana, tapi terasa lebih lezat dari wagyu manapun. Saya belajar satu hal yang tidak pernah diajarkan di ruang rapat manapun, bahwa harga diri bukan tentang menang atau membalas dendam. Harga diri adalah tentang tidak kehilangan diri sendiri, sekalipun dunia memaksa kita menunduk. Saya menunduk selama 7 tahun, bukan karena saya budak, tapi karena saya tahu ada waktunya untuk diam, dan ada waktunya untuk berdiri. Dan ketika saya akhirnya berdiri, saya berdiri sebagai perempuan yang tidak pernah menjual martabatnya. Meski demi sepiring nasi di lantai dapur. Di luar sana, ada banyak perempuan yang mungkin sedang menjalani apa yang dulu saya jalani. Diperlakukan sebagai pembantu di rumah sendiri. Dihina atas nama keluarga, disuruh bersabar sampai kehilangan diri sendiri. Jika kalian salah satunya, ingatlah, kesabaran bukan kelemahan. Selama kalian tahu kapan harus berhenti diam. Menghormati orang lain itu penting, tapi menghormati tidak berarti menghancurkan diri sendiri. Cerita ini mengajarkan kita, jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena penampilannya yang sederhana. Karena kalian tidak pernah tahu kekuatan apa yang ia sembunyikan di balik diamnya. Keserakahan dan kesombongan hanya akan membawa seseorang ke puncak sebelum menjatuhkannya ke jurang yang paling dalam. Sementara kejujuran dan ketulusan adalah harta yang jauh lebih berharga daripada kemewahan manapun. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk terus diam atau pilihan untuk berdiri. Menurut kalian,
Apakah yang saya lakukan sudah benar? Atau kalian akan memilih jalan yang berbeda? Ceritakan kisah dan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Sehari sebelum pernikahan saya kembali ke rumah calon mertua hanya untuk mengambil syal yang tertinggal. Di balik pintu, saya mendengar mereka tertawa, menghitung apartemen saya, tabungan ibu saya. Seolah saya hanya secari kertas yang akan mereka tanda tangani. Mereka tidak tahu satu hal. Saya seorang notaris. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini, tempat kita berbagi kisah nyata tentang perempuan yang nyaris menyerahkan seluruh hidupnya, lalu memilih berhenti tepat waktu. Jika cerita malam ini menyentuh hati Anda, tekan suka dan berlangganan, agar Anda tidak ketinggalan kisah berikutnya. Malam itu Jakarta turun hujan tipis. Saya melaju pulang dari kawasan Kelapa Gading, dan baru setengah jalan, saya sadar syal itu tertinggal. Saya memutar balik. Saya tidak tahu putaran setir itu akan mengubah seluruh hidup saya. Nama saya Anindya Kusuma, 32 tahun. Saya bekerja sebagai notaris di sebuah kantor di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Sudah 6 tahun saya memegang protokol sendiri. Setiap hari saya membaca akta, sertifikat, perjanjian. Setiap hari saya menyaksikan bagaimana keluarga retak karena satu lembar surat. Saya kira saya sudah kebal. Saya salah. Ibu saya meninggal 2 tahun lalu. Beliau pemilik sebuah butik kecil di Tebet. Dirintis dari nol setelah ayah pergi. Sebelum tutup mata, ibu menggenggam tangan saya. Suaranya nyaris habis. Nin, apapun yang terjadi, jaga yang ibu tinggalkan. Jangan pernah serahkan ke orang yang belum kamu kenal hatinya. Saat itu saya hanya mengangguk sambil menangis. Saya tidak paham betapa dalam pesan itu. Yang ibu tinggalkan tidak banyak, tapi cukup. Sebuah apartemen di kawasan Senayan, seluas 110 meter persegi, atas nama saya. Tabungan dari hasil butik selama belasan tahun, sekitar 2 miliar rupiah. Dan satu amplop coklat berisi buku tabungan lama, serta selembar surat yang belum sempat saya buka. Saya simpan semuanya rapi. Saya kira saya menyimpan warisan. Ternyata saya menyimpan senjata. Saya bertemu Reza 5 tahun lalu di sebuah seminar properti. Saya jadi pembicara soal aspek hukum jual beli. Dia duduk di barisan depan, bertanya dengan sopan, lalu menunggu sampai acara selesai hanya untuk berkenalan. Reza seorang lead engineer di perusahaan konstruksi. Tutur katanya halus, senyumnya seperti angin sore, membuat orang lengah tanpa sempat waspada. 5 tahun kami berpacaran. Reza tidak pernah meminta apapun. Justru itu yang membuat saya percaya ketika ia melamar. Saya pikir saya beruntung. Saya, perempuan yang setiap hari berurusan dengan kecurangan orang lain, mengira diri saya aman. Ibunya, Bu Hartini, 58 tahun, menyambut saya seperti anak sendiri. Pertemuan pertama, beliau menggenggam tangan saya erat-erat. Suaranya manis seperti madu. Tante senang sekali punya calon menantu seperti Nindya. Pintar, mandiri, tidak banyak gaya. Perempuan zaman sekarang jarang yang begini. Saya terharu. Saya pikir akhirnya saya punya keluarga lagi. Adik Reza, Vanya, 27 tahun. Memanggil saya Mbak dengan riang. Ia bercerita tentang mimpinya membuka usaha desain interior. Katanya ia ingin meniru saya, perempuan yang berdiri di atas kaki sendiri. Saya bahkan pernah meminjamkannya modal kecil untuk kursus. Saya kira saya sedang menanam kebaikan. Ternyata saya sedang memberi makan rencana mereka. Persiapan pernikahan berjalan rapi. Gaun yang saya pilih bersama mendiang ibu dalam angan. Seharga 30 juta rupiah. Resepsi di hotel. Uang mukanya sudah dibayar Reza. Dan apartemen Senayan yang sejak awal atas nama saya. Rencananya jadi rumah kami setelah menikah. Reza pernah berkata, suaranya begitu lembut. Nin, kalau mau, balik nama. Jadi nama kita berdua juga tidak apa-apa. Kan kita suami istri. Punyamu jadi punyaku. Punyaku jadi punyamu. Saya tersenyum. Saya percaya dengan seluruh masa muda saya. Tapi
Malam itu, di depan pintu yang tidak terbuka, saya akhirnya tahu. 5 tahun cinta, makan malam keluarga, genggaman tangan yang hangat. Semuanya hanya sandiwara yang dirancang sangat rapi. Dan saya adalah tokoh utama yang paling naif. Mobil saya berhenti di bawah gedung apartemen keluarga Reza di Kelapa Gading. Lampu koridor berwarna kuning pucat. Angin menggesek dedaunan, berdesir seperti bisikan. Sepatu hat tinggi saya mengetuk lantai batu dengan bunyi kering. Di pintu kaca lobi, saya melihat bayangan saya sendiri. Seorang perempuan yang besok akan menjadi pengantin. Tenang, kata saya pada diri sendiri. Besok, hari bahagiamu. Lift berbunyi pelan dan terbuka di lantai mereka. Saya melangkah ke koridor. Lampu sensor menyala. Di depan pintu, saya menarik napas. Saya hanya perlu menekan bel, tersenyum, dan berkata, "Maaf, Bu, Shell, saya ketinggalan." Sederhana. Jari saya melayang di depan tombol, dan tepat saat itu, sebuah suara terdengar dari dalam. Suara Bu Hartini, keras. Tanpa peduli sopan santun, seperti orang yang sedang menelpon. Si Nindya itu baru saja pulang. Ya ampun. Tante sampai capek lihat caranya senyum. Manis sekali, padahal palsu. Saya terpaku. Jari saya membeku di udara. Lalu suara lain menyahut, sedikit mengejek. "Vania, Ibu jago banget akting. Tadi aku hampir ketawa di depan dia." Di dalam, Bu Hartini tertawa terbahak-bahak. Tawa orang yang baru memenangkan permainan. Harus akting dong. Kalau tidak, bagaimana kita dapat apartemen Senayan itu? Telinga saya berdengung. Apartemen itu 110 meter, dekat kawasan elit. Harganya sekarang tidak kurang dari 8 miliar. Lanjut Bu Hartini. Vania mendesah. Suaranya bersemangat seperti anak kecil dapat hadiah. Nanti setelah menikah, Mas Reza tinggal bujuk balik nama. Mas kan engineer, ngerti surat-surat. Abis itu kita jual. Cukup buat Mas Reza buka perusahaan sendiri. Balik nama, jual. Setiap kata seperti tamparan. Bukan di wajah, langsung ke harga diri saya. Saya, yang setiap hari mengurus akta balik nama orang lain, kini didengar sedang direncanakan untuk dirampok dengan cara yang sama persis. Bu Hartini melanjutkan, suaranya makin ringan. Bukan cuma apartemennya, ibunya dulu kan punya butik. Pasti ninggalin tabungan banyak. Suruh Reza bujuk pelan-pelan. Biar uangnya dipegang kita. Nanti Vania mau beli mobil. Ibu bantu. Saya bersandar di dinding koridor. Kaki saya lemas. Keringat dingin mengalir di punggung. Meresap lewat blus. Kalimat manis Bu Hartini hari ini berubah menjadi sesuatu yang menjijikan. Senyum ramahnya, genggaman hangatnya. Tante sudah anggap kamu seperti anak sendiri. Semuanya drama murahan. Sementara di luar, saya berdiri membatu. Tangan masih melayang di depan bel, tak mampu menekan. Pintu kayu di hadapan saya tidak terbuka, namun kata-kata dari dalam menembus telinga, menusuk jantung, lebih tajam dari pisau manapun. Di dalam, mereka sama sekali tidak tahu. Calon menantu mereka sedang mendengar setiap kata. Oh ya. Satu lagi, kata Bu Hartini. Nanti di pernikahan, Vania pura-pura terharu, ya. Bilang betapa Mas Reza sayang Nindya. Biar kerabat dua pihak lihat Reza, pria bertanggung jawab. Vania tertawa cekikikan. Tenang, Bu. Vania sudah siapkan. Nanti pas acara, aku tuang minum lebih banyak buat Mbak Nindya. Kalau sudah mabuk, gampang diatur. Saya bergidik. Bukan karena dingin, karena jijik. Saat itu juga, sesuatu di dalam diri saya hancur berkeping. Bukan cinta, tapi ilusi. Ilusi bahwa jika saya cukup tulus, cukup sabar, cukup mencintai, saya akan mendapat keluarga yang baik sebagai balasan. Saya memejamkan mata. Air mata tidak jatuh. Mungkin karena terlalu syok. Mungkin karena sakitnya sudah melewati batas untuk menangis. Di kepala saya bukan lagi pertanyaan mengapa, tapi satu pikiran yang sangat jernih. Saya harus menyelamatkan diri saya sendiri. Tangan saya gemetar, tapi pikiran saya luar biasa terang. Saya keluarkan ponsel. Jari saya meluncur, menyalakan perekam suara. Perlahan, saya membungkuk, mendekatkan ponsel ke celah bawah pintu. Di dalam,
Percakapan masih berlanjut, bahkan makin terang-terangan. Setelah Nindya menikah, urusan kita selesai, kata Bu Hartini. Anak itu baik, takut omongan orang. Kalau dia mau macam-macam, dia tidak akan berani. Vania menimpali. Iya, orang luar cuma lihat keluarga kita baik. Kalau dia yang minta cerai, semua orang bakal hujat dia. Menantu tidak tahu terima kasih. Saya mendengar setiap kata. Jantung saya seperti diremas. Tapi tangan saya tetap memegang ponsel. 3 menit terasa seperti 3 tahun. Ketika saya rasa cukup, saya hentikan rekaman. Saya masukkan ponsel ke tas. Saya berdiri tegak, tidak lagi gemetar. Pintu itu tidak akan pernah saya masuki sebagai seorang menantu. Saya berbalik. Sepatu hak saya mengetuk lantai lebih keras dari saat datang. Setiap langkah seperti menginjak kepingan masa lalu saya sendiri. Di lift, cermin memantulkan wajah saya yang pucat, bibir terkatup. Tatapan kosong namun dingin. Saya melihat diri saya, lalu tertawa hambar. Nindya, kamu memang bodoh. Tapi setidaknya kamu sadar tepat waktu. Mobil melaju menembus malam. Lampu jalanan Jakarta menjadi garis cahaya yang kabur. Saya tidak pulang ke arah rumah keluarga Reza lagi. Saya menuju apartemen sewaan saya yang lama di Bintaro. 30 meter persegi. 1 kamar. 1 ruang tamu yang menyatu dengan dapur. Kecil. Tapi malam itu, hanya di sanalah saya merasa aman. Saya membuka pintu. Udara dingin menyambut. Di gantungan baju, gaun pengantin putih tergantung diam. Bergoyang pelan ditiup angin jendela. Cahaya bulan membuat lapisannya memantulkan cahaya dingin. Seperti mimpi indah yang rapuh. Saya memandanginya lama, lalu berkata pelan, "Cantik sekali." Ya. Sampai hampir mengubur hidup saya. Saya tidak tidur malam itu. Bukan karena menangis. Karena pikiran saya terlalu jernih. Jernih dengan cara yang menakutkan. Setiap senyum palsu keluarga Reza terus berputar di kepala seperti film lambat. Saya berbaring, tangan di atas dada, merasakan jantung yang masih berdetak teratur, masih hidup. Hanya saja, tidak ada lagi antusiasme menanti hari esok. Menjelang subuh, saya bangun. Saya nyalakan lampu meja, lalu menarik laci paling bawah meja kayu tua. Di dalamnya, dokumen yang tersusun rapi. Sertifikat apartemen Senayan atas nama saya, kontrak kerja, dan amplop coklat peninggalan ibu yang belum pernah saya buka. Tangan saya gemetar saat menyentuh amplop itu. Saya teringat suara ibu. "Min, jangan pernah serahkan ke orang yang belum kamu kenal hatinya." Dulu, saya menepisnya, bahkan tertawa. Ibu terlalu banyak pikir. Sekarang, saya hanya ingin kembali ke saat itu, memeluk ibu, dan minta maaf karena tidak percaya. Saya buka amplop itu. Di dalamnya, buku tabungan lama dan selembar surat tulisan tangan ibu. Isinya pendek, untuk Nindya. Butik ini ibu rintis dengan keringat. Apartemen ini ibu beli dengan air mata. Semua sudah ibu balik nama ke kamu. Lengkap dengan akta hibahnya. Supaya tidak ada yang bisa mengganggu-gugat. Notarisnya Om Bram, sahabat lama ibu. Kalau ada apa-apa, temui beliau. Saya terdiam. Ibu sudah menyiapkan benteng untuk saya. Bahkan sebelum saya tahu, saya akan diserang. Saya pasang earphone. Saya putar lagi rekaman 3 menit itu. Suara Bu Hartini menggema di kamar yang sunyi. Si Nindya itu. Tante sampai capek lihat caranya senyum. Saya tidak mempercepat, tidak mematikan. Saya paksa diri mendengar sampai habis. Sebagai cara memutus total jalan untuk kembali. Setelah selesai, saya letakkan ponsel. Tidak ada lagi keraguan. Ini bukan kesalahpahaman, ini konspirasi. Pagi datang. Saya tidak memakai gaun pengantin. Saya pakai kemeja putih, celana hitam, rambut diikat rapi. Pakaian seseorang yang akan menyelesaikan urusan terpenting dalam hidupnya. Saya seduh kopi hitam. Pahitnya menyebar, tapi terasa nyaman di kepala saya. Langkah-langkah mulai tersusun. Sebagai notaris, saya tahu persis apa yang harus saya lindungi dan dengan cara apa. Ponsel bergetar. Pesan dari Vania. "Mbak Nindya, besok jangan lupa tidur cepat ya. Jadi pengantin harus paling cantik." Saya membacanya dan tertawa. Tawa yang sungguhan. Tenang saja,
batin saya. Besok aku akan sangat sadar. Tapi saya tidak membatalkan apapun pagi itu. Saya seorang notaris. Saya tahu satu hal yang orang awam tidak tahu. Membatalkan pernikahan hanya menyelamatkan saya dari satu malam. Mengumpulkan bukti, menyelamatkan saya seumur hidup. Mereka belum tahu, saya sudah dengar. Selama mereka belum tahu, saya masih punya waktu untuk membaca seluruh gerakan mereka. Hari itu, Reza menelpon. Suaranya selembut biasa. Nin, kamu sudah sampai rumah. Kok nggak kabar? Aku khawatir. Saya bersandar ke dinding. Suara saya tenang. Sampai saya sendiri terkejut. Sudah sampai. Hari ini capek tidak? Ketemu ibu. Saya hampir tertawa. Iya, jawab saya singkat. Ibu suka sekali sama kamu. Nin, beliau muji kamu terus. Saya memandang langit-langit. Reza, boleh aku tanya sesuatu? Kamu cinta aku? Tidak. Di seberang sana, hening sejenak. Lalu tawa canggung. Ya, cinta lah. Kalau tidak, kenapa aku mau nikah? Saya menutup telepon. Jantung saya tidak sakit, hanya dingin. Keesokan paginya, 2 hari sebelum tanggal resepsi, Reza datang menjemput saya untuk mengurus administrasi terakhir. Begitu katanya, di dalam mobil, ia menyodorkan map. Nin, ini cuma formalitas. Biar setelah nikah, gampang. Apartemen Senayan kita balik nama. Jadi nama berdua sekarang. Notaris kenalan ibu sudah siapkan aktanya. Kamu tinggal tanda tangan. Saya buka map itu. Tangan saya tenang. Mata saya, mata seorang notaris, langsung membaca setiap baris. Itu bukan akta jual beli, bukan pula balik nama bersama. Itu akta hibah. Saya sebagai pemberi menghibahkan seluruh apartemen kepada Reza sebagai penerima, tanpa imbalan. Setelah ditandatangani dan didaftarkan, apartemen itu 100% menjadi milik Reza. Dan ada satu lagi di bawahnya, surat kuasa, memberi Reza wewenang mengakses dan mengelola rekening warisan ibu saya. Saya menahan napas, bukan karena takut, karena saya nyaris tertawa. Mereka menyodorkan jebakan hukum yang paling tua di dunia kepada orang yang menyusun jebakan semacam ini untuk klien setiap hari. Tapi saya tidak menunjukkan apapun, saya tersenyum. Wah, lengkap sekali. Tapi notaris yang ini aku tidak kenal. Reza, boleh aku bawa pulang dulu? Aku baca teliti. Kamu tahu aku. Kerjaanku memang baca akta. Reza ragu sejenak, lalu mengangguk. Ya sudah. Tapi jangan lama-lama, ya. Ibu sudah nunggu. Malam itu saya pelajari akta palsu mereka kata demi kata. Notaris yang mereka pakai ternyata baru, kantornya kecil, dan beberapa pasal sengaja ditulis kabur supaya saya tidak paham. Mereka memperhitungkan satu hal, bahwa saya, seperti perempuan kebanyakan, akan percaya kata formalitas. Mereka tidak memeriksa profesi saya cukup teliti. Reza bahkan tidak pernah benar-benar bertanya, akta seperti apa yang saya tangani setiap hari di kantor. Tapi saya menemukan sesuatu yang jauh lebih busuk. Di antara berkas yang Reza serahkan, terselip satu lembar lama, sebuah surat pernyataan bertanggal setahun lalu. Seolah-olah ditandatangani ibu saya, yang isinya menitipkan pengelolaan butik kepada keluarga calon besan. Saya kenal betul tanda tangan ibu. Saya menyimpan puluhan dokumen asli beliau. Tanda tangan di surat ini palsu. Goresannya ragu. Tekanannya salah. Seseorang telah memalsukan tanda tangan ibu saya yang sudah meninggal. Tangan saya dingin. Ini bukan lagi soal apartemen. Ini pidana. Sambil menatap akta palsu itu, ingatan-ingatan lama tiba-tiba berdatangan. Dan kali ini saya melihatnya dengan jernih. Tanda-tanda itu sebenarnya selalu ada. Saya saja yang memilih tidak melihat. Setahun lalu, tak lama setelah ibu meninggal, Bu Hartini pernah datang ke apartemen Bintaro. Beliau berkeliling, memegang dinding, melihat-lihat. Lalu bertanya dengan nada seolah peduli, Nindya, apartemen Senayan peninggalan ibumu itu sudah atas nama siapa sekarang? Kamu sudah urus surat-suratnya. Jangan sampai ada masalah. Loh, Tante khawatir. Saat itu, saya terharu. Mengira beliau benar-benar peduli. Sekarang saya tahu.
Beliau sedang menghitung. 6 bulan lalu, Reza pernah berkata, sambil memeluk saya dari belakang, "Nin, kalau nanti kita nikah, semua jadi milik bersama, ya. Aku tidak mau ada batas antara punyaku dan punyamu. Kita kan satu." Dulu kalimat itu membuat saya merasa dicintai. Sekarang saya mengerti, ia sedang menyiapkan jalan. Bahkan, tabungan butik ibu 3 bulan lalu. Pernah ditanyakan Fania dengan polos, "Mbak, butik almarhumah ibu Mbak dulu laku berapa sebulan? Pasti tabungannya banyak, ya?" Saya jawab apa adanya, tidak curiga. Saya beritahu mereka peta harta saya dengan tangan saya sendiri. Saya menutup mata. Betapa banyak tanda yang saya abaikan karena saya terlalu ingin punya keluarga lagi. Itulah luka yang paling perih. Bukan karena mereka jahat, tapi karena saya yang setiap hari membaca tipu daya orang lain di atas kertas. Begitu mudah ditipu ketika hati saya yang dipertaruhkan. Seorang notaris yang waspada terhadap akta klien, tapi lengah terhadap hidupnya sendiri. Tapi penyesalan tidak mengembalikan apapun. Yang bisa saya lakukan sekarang hanya satu, berhenti menjadi korban dan mulai menjadi orang yang membaca setiap pasal dengan mata dingin, termasuk pasal-pasal hidup saya sendiri. Saya tidak tidur lagi, tapi kali ini bukan karena hancur, karena marah yang jernih. Esoknya, pukul 8 pagi, saya menelpon satu orang, Om Bram, notaris senior, sahabat lama ibu. Nama yang ibu tulis di surat terakhirnya. Suaranya bergetar saat mendengar suara saya. "Nindya, anak Bu Kusuma." "Astaga, sudah lama Om tidak dengar kabarmu." Saya bilang, saya perlu bertemu hari ini juga. Soal warisan ibu. Beliau langsung menyuruh saya datang. Di kantor Om Bram, saya bentangkan semuanya. Sertifikat asli atas nama saya. Akta hibah asli dari ibu yang Om Bram sendiri dulu yang buat. Akta hibah palsu yang Reza sodorkan. Surat pernyataan dengan tanda tangan ibu yang dipalsukan. Dan rekaman 3 menit itu, Om Bram mendengarkan rekaman sampai habis. Lalu melepas kacamatanya pelan. "Nindya," katanya, "kamu tahu artinya semua ini secara hukum?" "Tahu." "Om," jawab saya. "Saya notaris. Saya tahu persis." Om Bram menjelaskan, meski saya sudah tahu, untuk menegaskan langkah. Apartemen dan tabungan itu harta bawaan saya, warisan dari ibu. Secara hukum, harta bawaan tetap milik saya, bahkan setelah menikah, selama tidak ada percampuran. Akta hibah yang mereka sodorkan tidak sah jika saya tidak menandatanganinya dengan kehendak bebas. Dan tanda tangan ibu yang dipalsukan. Itu pemalsuan dokumen. Ada ancaman pidananya. Mereka kira menjebak perempuan lugu, kata Om Bram. Mereka tidak tahu sedang berhadapan dengan 2 notaris sekaligus. Saya pulang dengan 1 map baru. Bukan akta hibah, tapi rencana. Langkah pertama, amankan semua dokumen asli di tempat yang tidak mereka jangkau. Langkah kedua, ganti kunci apartemen Bintaro dan blokir sementara akses rekening yang mungkin sudah mereka intip. Langkah ketiga, biarkan mereka mengira saya masih akan datang ke pelaminan. Sebab di pelaminan itulah semua kerabat 2 keluarga akan berkumpul. Dan di sanalah kebenaran paling pantas dibacakan. Sore itu, Bu Hartini menelpon. Suaranya kembali manis seperti madu. "Nindya, sayang, akta yang Reza kasih sudah kamu tanda tangan. Besok kan acara, biar ibu tenang." Saya tersenyum ke arah jendela. Sudah saya baca semua. "Bu, sangat teliti. Besok semuanya akan beres." "Bu, saya janji di seberang." Bu Hartini tertawa puas. Beliau pikir beliau menang. Beliau tidak tahu, kata beres dari mulut seorang notaris punya arti yang sangat berbeda. Tapi sore itu juga sesuatu hampir membongkar semuanya. Reza menelpon, dan untuk pertama kalinya suaranya tidak selembut biasa. Ada nada curiga di sana. "Min," kata notaris kenalan ibu, "kamu belum kirim balik aktanya. Kamu kenapa sih? Biasanya kamu cepat soal surat-surat begini."
Jantung saya berdebar. Kalau ia tahu, saya sengaja menunda. Seluruh rencana saya bisa runtuh sebelum hari resepsi. Saya menarik napas, lalu menjawab dengan suara seringan mungkin. Reza, aku notaris. Justru karena aku ngerti, aku mau baca teliti dulu. Aku tidak mau pernikahan kita dimulai dengan akta yang salah ketik. Malu, kan? Kalau notaris sendiri yang tanda tangan dokumen cacat. Saya tertawa kecil, sengaja. Di seberang, Reza terdiam sejenak. Lalu tawanya kembali. Lega. Ya, benar juga. Kamu memang teliti. Ya sudah. Besok pagi kita beresin bareng, ya. Saya menutup telepon, dan tangan saya basah oleh keringat. Nyaris. Tapi saya berhasil. Profesi yang dulu membuat mereka mengincar saya, kini menjadi tameng saya. Sejam kemudian, Bu Hartini datang sendiri ke apartemen Bintaro, tanpa pemberitahuan. Beliau mengetuk pintu, tersenyum. Membawa rantang berisi opor. Tante bawakan makanan. Sayang, besok kamu pasti sibuk. Tapi matanya tidak pada saya. Matanya menyapu seluruh ruangan, mencari sesuatu. Saya tahu beliau sedang mencari dokumen atau tanda bahwa saya curiga. Saya biarkan beliau masuk. Saya layani dengan ramah. Saya pastikan tidak ada satupun berkas terlihat. Semua bukti sudah aman bersama Om Bram dan di brankas kantor. Yang ada di apartemen hanya gaun pengantin dan secangkir kopi. Bu Hartini duduk, mengamati saya lama. Nindya, kamu yakin tidak ada yang mengganjal di hati? Tante perhatikan, kamu agak beda beberapa hari ini. Saya menatap beliau lurus, lalu tersenyum semanis yang saya bisa. Meniru senyum yang dulu beliau pakai pada saya. Tidak ada apa-apa, Bu. Cuma deg-degan mau jadi pengantin. Ibu tahu sendiri, perempuan menjelang nikah memang begini. Bu Hartini tertawa. Akhirnya tenang. Tante kira apa? Ya sudah. Istirahat yang cukup, ya. Besok hari besar kita. Kata kita itu sekarang terdengar seperti lelucon yang paling pahit. Setelah beliau pergi, saya bersandar di pintu yang baru saja saya kunci. Saya nyaris tertawa dan nyaris menangis dalam waktu bersamaan. Mereka sudah begitu dekat dengan kemenangan, sampai berani datang mengintai ke sarang saya sendiri. Dan saya harus tersenyum kepada perempuan yang merancang perampasan hidup saya sambil menyuguhkan teh. Tapi tidak apa-apa, besok senyum itu akan saya kembalikan di tempat yang tepat, di depan orang yang tepat. Malam terakhir sebelum hari resepsi, Fania mengirim pesan lagi. Mbak Nindya, aku sudah siapin sambutan terharu buat besok. Bakal nangis beneran nih. Saya membalas, untuk pertama kalinya dengan tenang sepenuhnya. Bagus, Vania, simpan air matamu. Besok kamu mungkin benar-benar butuh. Saya kirim. Lalu saya matikan lampu. Untuk pertama kalinya dalam 3 hari, saya tidur nyenyak. Tetapi mereka tidak berhenti. Sehari sebelum resepsi, Reza mengajak saya makan malam di rumah keluarganya. Katanya, makan terakhir sebagai keluarga sebelum resmi jadi satu. Saya tahu, itu jebakan emosi. Tapi, saya datang. Bukan karena percaya. Karena saya ingin melihat sampai sejauh mana mereka berani bersandiwara. Dan saya ingin merekam lebih banyak. Di meja makan, Bu Hartini memasak rendang. Beliau menaruh potongan terbaik di piring saya, sambil tersenyum. Makan yang banyak. Sayang, besok kamu jadi pengantin tercantik. Fania menyenggol lengan saya manja. Mbak, nanti kalau apartemen sudah balik nama, aku boleh ikut desain interiornya, ya. Aku sudah punya banyak ide buat ruang tamunya. Saya nyaris tersedak. Mereka bahkan sudah membagi-bagi rumah saya di kepala mereka, sambil menyuapi saya rendang. Saya tersenyum dan menjawab manis. Tentu, Vania. Ide-idemu pasti menarik. Di bawah meja, jari saya menekan tombol rekam sekali lagi. Reza, sepanjang malam, memainkan perannya dengan sempurna. Ia menggenggam tangan saya, menatap saya seolah saya satu-satunya perempuan di dunia. Nin, aku beruntung sekali dapat kamu, bisiknya. Dulu, kalimat itu akan membuat hati saya hangat. Malam itu, kalimat itu hanya membuat saya merinding. Saya tatap matanya.
Mencari jejak cinta yang dulu saya kira ada di sana. Tidak ada, hanya perhitungan, dibungkus kelembutan. 5 tahun saya menatap mata itu dan tidak pernah benar-benar melihatnya. Malam itu saya melihat. Sebelum pulang, Bu Hartini menahan saya di pintu. Suaranya merendah, mendesak. Nindya, aktanya, jangan lupa kamu tanda tangani malam ini, ya. Besok pagi, mau ibu antar sendiri ke notaris kenalan ibu, biar cepat. Sebelum acara, semua harus beres. Beliau menggenggam tangan saya erat, terlalu erat. Di balik senyumnya, saya bisa merasakan ketamakan yang nyaris tak sabar lagi. Saya mengangguk pelan. Beres. Bu, besok semua pasti beres. Kata yang sama, arti yang berbeda. Malam itu, di apartemen Bintaro, saya tidak menandatangani apapun. Sebaliknya, saya susun ulang seluruh bukti. Rekaman pertama di koridor, rekaman kedua di meja makan. Sertifikat asli, akta hibah asli ibu, akta hibah palsu mereka, surat dengan tanda tangan palsu. Saya buat 3 salinan dari semuanya. Saya titipkan 1 set kepada Om Bram. 1 set saya simpan di brankas kantor. 1 set saya bawa sebagai notaris. Saya tahu satu prinsip yang tidak pernah salah. Bukti yang hanya ada di satu tempat, sama saja dengan tidak ada. Mereka punya rencana licik. Tapi saya punya sesuatu yang tidak mereka punya. Saya punya bukti dan saya tahu hukum. Tetapi pagi hari resepsi, ada satu hal yang belum saya hitung. Pukul 6, ponsel saya berbunyi. Bukan Reza, bukan Fania, tapi nomor tak dikenal. Saya angkat. Suara perempuan tua, gemetar. Apakah ini Nak Nindya? Saya, Bu Asih. Dulu pernah kerja di rumah keluarga Hartini. Saya mengernyit. Iya. Bu, ada apa? Bu Asih bercerita cepat. Takut ada yang dengar. Ia pembantu lama keluarga Reza. Baru saja diberhentikan karena dianggap terlalu banyak tahu. Nak, saya tidak tega. Saya dengar mereka mau menjebak Nak Nindya. Apartemen, tabungan ibu Nak. Saya pernah lihat mereka menyuruh orang meniru tanda tangan. Saya cuma pembantu, tapi saya tidak bisa diam. Suaranya pecah. Ibu Nak dulu pernah kasih saya uang waktu anak saya sakit. Saya hutang budi sama almarhumah. Tangan saya gemetar memegang ponsel. Bukan karena takut, karena untuk pertama kali dalam 3 hari, ada orang asing yang berdiri di pihak saya. Bu Asih, kata saya pelan. Ibu bersedia menceritakan yang ibu lihat secara resmi. Kalau nanti dibutuhkan, hening sejenak. Lalu, suara mantap. Bersedia. Nah, demi almarhumah ibumu. Saya tutup telepon. 1 keping terakhir dari mozaik itu kini lengkap. Saya tidak hanya punya rekaman, saya punya saksi. Saya kembali ke kantor Om Bram pagi itu, sebelum berangkat ke hotel. Kami siapkan semuanya. Salinan sertifikat asli. Akta hibah asli ibu. Sah. Terdaftar. Tak terbantahkan. Perbandingan tanda tangan asli dan palsu dicetak berdampingan agar siapapun bisa melihat bedanya. Rekaman suara sudah dipindahkan ke beberapa tempat agar tidak bisa hilang. Dan 1 map tertutup berisi draft laporan yang sudah Om Bram bantu rapikan. Siap diajukan jika mereka memilih jalan keras. Nindya, kata Om Bram sebelum saya pergi. Kamu yakin mau melakukannya di depan banyak orang? Kamu bisa selesaikan ini diam-diam lewat jalur hukum. Lebih aman. Saya menggeleng. Mereka merancang sandiwara di depan banyak orang. Mereka berniat membuat saya yang terlihat jahat kalau saya mundur. Maka biar banyak orang juga yang melihat siapa mereka sebenarnya. Saya tidak akan teriak. Saya tidak akan menangis. Saya cuma akan membaca dokumen seperti yang saya lakukan setiap hari. Dari kantor Om Bram. Pagi itu saya sempat mampir sebentar ke kantor saya sendiri. Mbak Yuli, asisten saya, terkejut melihat saya datang. Bu Nindya, bukannya hari ini acara ibu, kok ke kantor? Saya tersenyum tipis. Ada 1 akta yang harus saya pastikan dulu. Yuli, akta paling penting dalam hidup saya. Yuli tidak paham, tapi ia membantu saya membuka arsip, mencetak salinan sertifikat, dan menyiapkan perbandingan dokumen. Tangannya cekatan. Seperti biasa.
Saat saya membandingkan tanda tangan ibu yang asli dengan yang palsu di layar, Yuli yang berdiri di samping saya ikut menahan napas. Bu, ini tanda tangannya beda. Yang ini dipalsukan, ya. Saya mengangguk. Iya, Yuli. Dan yang membuatnya, orang yang besok seharusnya jadi keluarga saya. Yuli terdiam, lalu menggenggam tangan saya. Bu, hati-hati. Tapi saya percaya ibu. Ibu paling teliti soal dokumen. Tidak akan ada yang bisa membohongi ibu. Kalimat sederhana itu dari seorang asisten muda menguatkan saya lebih dari yang ia tahu. Saya juga sempat meminta Yuli menjadi saksi pencatatan bahwa pada tanggal ini saya membawa keluar salinan sertifikat asli saya dalam keadaan utuh. Sebuah kebiasaan kecil para notaris. Catat semua. Beri tanggal semua. Sebab dalam perkara hukum, urutan waktu adalah segalanya. Mereka mengira mereka melawan seorang pengantin yang sedang berbahagia, padahal mereka melawan seseorang yang seluruh hidupnya dibangun di atas ketelitian terhadap kertas dan tanggal, lampu kristal, karangan bunga, meja-meja bundar berbalut kain emas. Kerabat dari dua keluarga sudah berdatangan. Saya tiba bukan dengan gaun pengantin, melainkan dengan gaun sederhana berwarna gelap dan sebuah map di tangan. Beberapa tamu memandang heran. Bu Hartini menyambut saya tergesa, berbisik tajam. Nindya, kenapa belum ganti? Acara sebentar lagi mulai. Mana aktanya? Saya tersenyum. Aktanya saya bawa. Bu, tenang. Semua akan saya bereskan di depan, biar semua keluarga jadi saksi. Bukankah itu lebih terhormat? Mata Bu Hartini berkilat senang. Beliau pikir saya akan menyerahkan apartemen di depan umum, agar tidak bisa ditarik kembali. Beliau mengangguk cepat. Lalu menggandeng saya ke depan, ke panggung kecil, tempat sambutan. Reza sudah berdiri di sana, tampan dengan jas. Senyumnya selembut biasa. Fania di sisi lain sudah memegang tisu, siap dengan air mata pesanannya. Pembawa acara mempersilakan keluarga memberi sambutan. Bu Hartini maju lebih dulu, mengambil mikrofon. Suaranya kembali manis di depan puluhan tamu. Terima kasih semua sudah hadir. Hari ini hari bahagia. Saya bersyukur punya calon menantu sebaik Nindya. Anak yang tulus, mandiri. Sudah saya anggap darah daging sendiri. Tamu bertepuk tangan. Fania mulai menyeka mata. Tepat seperti naskah. Reza menunduk, pura-pura terharu. Lalu Bu Hartini menyerahkan mikrofon kepada saya sambil berbisik di dekat telinga. Sekarang serahkan aktanya. Nindya, bilang ke semua orang, kamu memberikannya dengan ikhlas. Senyumnya lebar. Itu senyum terakhir beliau yang lebar malam itu. Saya menerima mikrofon. Saya tidak gemetar. Suara saya tenang, jelas. Terdengar sampai sudut ruangan. Terima kasih, Bu Hartini, atas kata-katanya. Sebelum saya menyerahkan apapun, izinkan saya, sebagai seorang notaris, membacakan beberapa dokumen, supaya semua yang hadir menjadi saksi yang sah. Bukankah itu yang ibu mau? Di depan banyak orang. Ruangan hening. Bu Hartini tersenyum bingung. Masih mengira ini bagian dari rencananya. Tentu, sayang. Silahkan, saya membuka map. Dokumen pertama. Sertifikat apartemen di kawasan Senayan, 110 meter persegi, atas nama Anindya Kusuma. Saya dibeli oleh mendiang ibu saya dan sudah dihibahkan kepada saya secara sah 2 tahun lalu, lengkap dengan akta hibah resmi, terdaftar di kantor pertanahan. Saya angkat sertifikat itu tinggi-tinggi. Beberapa tamu mulai berbisik. Dokumen kedua, kata saya. Senyum Bu Hartini mulai memudar. Sebuah akta hibah baru yang diserahkan kepada saya 2 hari lalu oleh calon suami saya, Reza. Isinya, saya menghibahkan seluruh apartemen itu kepada Reza tanpa imbalan, disertai surat kuasa atas rekening warisan ibu saya. Saya menatap Reza. Wajahnya mulai pucat. Reza menyebutnya formalitas. Padahal ini pemindahan seluruh harta saya kepadanya sebagai notaris. Saya bisa pastikan, ini bukan formalitas. Ini perampasan yang dibungkus surat. Suara berbisik di ruangan makin keras. Bu Hartini
maju selangkah. Suaranya mulai panik. Nindya, kamu salah paham. Itu cuma supaya gampang setelah menikah. Saya mengangkat tangan. Tenang. Saya belum selesai. Bu. Dokumen ketiga. Saya keluarkan 2 lembar kertas. Saya angkat berdampingan. Di sebelah kiri, tanda tangan asli ibu saya dari dokumen yang saya simpan. Di sebelah kanan, tanda tangan ibu saya di sebuah surat bertanggal setahun lalu. Tapi ibu saya sudah meninggal 2 tahun lalu. Beliau tidak mungkin menandatangani surat ini. Tanda tangan ini palsu dan memalsukan tanda tangan. Apalagi tanda tangan orang yang sudah meninggal adalah tindak pidana. Ruangan gemuruh. Seorang kerabat tua berdiri. Apa-apaan ini? Hartini. Bu Hartini gemetar. Wajahnya merah. Itu bohong. Mana buktinya kalau bukan dia sendiri yang bikin? Saya tersenyum tipis. Bukti. Bu, tentu ada. Saya keluarkan ponsel. Dokumen keempat. Sebuah rekaman 2 hari lalu. Di apartemen ibu di Kelapa Gading. Saya tekan tombol. Dan di tengah ruangan resepsi yang megah itu, suara Bu Hartini sendiri menggema dari pengeras suara. Harus acting dong. Kalau tidak, bagaimana kita dapat apartemen Senayan itu? Habis itu, kita jual. Cukup buat Reza buka perusahaan. Lalu, suara Fania. Ceria. Nanti pas acara, aku tuang minum lebih banyak buat Mbak Nindya. Kalau sudah mabuk, gampang diatur. Ruangan seperti tersambar petir. Tamu-tamu menoleh ke Fania, yang tisunya terjatuh dari tangan. Air matanya, yang sudah disiapkan untuk berpura-pura, kini mengalir betulan. Karena ketakutan, Bu Hartini terhuyung. Reza berdiri kaku. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Saya hentikan rekaman. Ruangan senyap total. Saya menatap mereka satu persatu. Suara saya tetap tenang. Dan justru karena tenang, terdengar lebih dingin dari teriakan manapun. Saya datang ke sini bukan untuk menikah. Saya datang untuk mengembalikan sandiwara ini kepada penulisnya. Bu Hartini, Reza, Vania. Kalian merancang semua ini di depan banyak orang, supaya saya tidak berani melawan. Maka di depan banyak orang inilah saya melawan. Reza akhirnya bersuara. Gemetar. Nin, dengar dulu. Aku bisa jelaskan. Saya menoleh padanya. Dan untuk pertama kalinya malam itu, saya benar-benar tersenyum. Tidak perlu, Reza. 5 tahun aku menunggu kamu jujur. Ternyata satu-satunya hal jujur yang pernah kamu ucapkan terekam di ponsel ini. Saat kamu tidak tahu, aku mendengar. Bu Hartini mencoba bertahan. Suaranya melengking. Kamu menantu durhaka. Kamu permalukan keluarga kami di depan semua orang. Saya menatap beliau. Tenang. Saya bukan menantu ibu. Saya tidak pernah jadi menantu ibu. Dan soal malu, Bu, yang mempermalukan keluarga ini bukan saya, tapi suara ibu sendiri yang baru saja kalian semua dengar. Saya berbalik ke arah para tamu dan menutup dengan kalimat yang sudah saya siapkan. Kalimat seorang notaris. Untuk para saksi yang hadir malam ini, saya ucapkan terima kasih. Kalian telah menyaksikan kebenaran. Apartemen tetap atas nama saya. Tabungan ibu saya tetap milik saya. Surat palsu itu akan saya tindak lanjuti melalui jalur yang semestinya. Pernikahan ini batal. Bukan karena saya gagal dicintai, tapi karena saya menolak dijadikan barang dagangan. Saya letakkan mikrofon, saya rapikan dokumen ke dalam map. Lalu, saya berjalan keluar, melewati meja-meja berbalut emas, melewati tamu-tamu yang terdiam, melewati Reza yang tak berani menatap saya. Sepatu saya mengetuk lantai marmer. Mantap. Tidak gemetar. Di pintu, Bu Asih, pembantu lama itu, berdiri di sudut. Beliau menunduk pelan kepada saya, matanya berkaca. Saya balas dengan anggukan. Terima kasih, ucap saya tanpa suara. Di luar hotel, malam Jakarta terasa lebih sejuk dari yang saya ingat. Saya berdiri sebentar di trotoar, menarik napas dalam-dalam. Tidak ada air mata, hanya rasa lega yang aneh. Seolah saya baru saja meletakkan batu besar dari pundak. Saya naik mobil, dan untuk pertama kali
dalam 5 tahun. Saya menyetir tanpa memikirkan Reza sama sekali. Ponsel saya bergetar tanpa henti sepanjang jalan pulang. Pesan dari Reza, satu demi satu. Mula-mula marah. Kamu hancurkan semua. Lalu memohon, Nin, maafkan aku terpaksa. Ibu yang maksa, lalu mengancam. Kamu pikir kamu menang? Awas saja, saya membaca semuanya dengan tenang. Lalu melakukan satu hal yang seharusnya saya lakukan jauh-jauh hari. Saya blokir semua nomor mereka. Bu Hartini, Reza, bannya satu persatu. Bukan karena marah, tapi karena saya tahu manipulasi emosional hanya bekerja kalau saluran komunikasi masih terbuka. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Kabar menyebar cepat di kalangan kerabat. Sebagian bersimpati, sebagian, seperti yang sudah saya duga, justru berbisik bahwa saya terlalu kejam, mempermalukan keluarga calon suami di hari pernikahan. Kasihan Reza, kata mereka. Mungkin Nindya yang terlalu perhitungan. Saya pernah takut pada bisikan semacam itu dulu. Tapi sekarang saya tahu, orang yang menghakimi dari luar tidak pernah berdiri di tempat saya berdiri di depan pintu itu. Mendengar diri sendiri dihitung seperti barang. Saya tidak membiarkan urusan itu berhenti di pelaminan. Bersama Om Bram, saya tempuh jalur yang semestinya. Surat dengan tanda tangan ibu saya yang dipalsukan. Saya laporkan secara resmi. Bukan untuk balas dendam, tapi karena memalsukan tanda tangan orang yang sudah meninggal. Untuk merampas hartanya. Bukan perkara yang boleh dibiarkan hanya karena pelakunya tersenyum manis. Bu Asi dengan berani memberikan keterangan tentang apa yang pernah ia lihat. Keterangan seorang pembantu yang jujur ternyata jauh lebih berharga dari semua kata manis keluarga itu. Reza kehilangan lebih dari sekedar pernikahan. Reputasinya di lingkungan kerja yang selama ini ia jaga dengan citra pria baik-baik retak setelah cerita itu menyebar. Perusahaan impian yang ingin ia dirikan dengan uang hasil menjual apartemen saya tidak pernah ada. Bu Hartini, yang selama ini bangga menjadi nyonya yang dihormati di lingkungannya, kini dijauhi banyak kerabat yang dulu memujinya. Dan Fania, yang ingin meniru saya menjadi perempuan mandiri, harus belajar arti kata itu dengan cara yang pahit. Sebab tidak ada lagi Mbak Nindya yang mau meminjaminya modal. Saya tidak merasa menang. Itu hal aneh yang saya pelajari. Ketika keadilan datang, ia tidak terasa seperti kemenangan. Ia terasa seperti kelegaan yang sunyi. Saya tidak bersorak. Saya hanya akhirnya bisa tidur tanpa mimpi buruk. Beberapa minggu kemudian, saya kembali ke apartemen Senayan. Apartemen yang nyaris dirampas itu. Saya buka jendela lebar-lebar. Angin masuk, membawa cahaya sore. Saya pandangi ruangan yang dulu saya impikan jadi rumah pengantin. Sekarang ia bukan rumah pengantin. Ia rumah saya. Hanya saya. Dan itu ternyata lebih dari cukup. Di laci, saya simpan kembali amplop coklat ibu, beserta surat terakhirnya. Saya buka sekali lagi, membaca kalimat itu pelan-pelan. Jangan pernah serahkan ke orang yang belum kamu kenal hatinya. Saya tersenyum. Dan untuk pertama kalinya sejak ibu pergi, senyum itu tidak diiringi air mata. Sudah, Bu, bisik saya. Nindya sudah kenal hati mereka. Tepat waktu, saya juga akhirnya membalas budi Bu Asih dengan cara yang ibu saya pasti setujui. Saya bantu beliau mendapat pekerjaan yang lebih layak, di tempat yang menghargai kejujurannya. Almarhumah Ibu Nak baik sekali, katanya suatu hari, sambil menangis. Saya genggam tangan beliau. Ibu saya pernah bilang, kebaikan yang ditanam tidak akan pernah hilang. Cuma kadang ia kembali lewat jalan yang tidak kita duga. Hari itu, saya percaya betul pada kalimat ibu. Gaun pengantin yang dulu tergantung di apartemen Bintaro. Akhirnya saya lepas dari gantungannya. Saya tidak membakarnya. Saya tidak membuangnya dengan amarah. Saya lipat rapi. Lalu saya sumbangkan ke sebuah lembaga yang membantu perempuan memulai hidup baru. Mungkin suatu hari, gaun itu akan dipakai oleh perempuan lain yang menikah karena cinta yang sungguh-sungguh, bukan karena perhitungan.
Itu akhir yang lebih baik untuk gaun secantik itu. Malam ini, di apartemen yang sepenuhnya milik saya duduk di dekat jendela. Kota Jakarta berkelip di bawah. Saya menyeduh secangkir teh. Bukan kopi hitam untuk berjaga, melainkan teh hangat untuk beristirahat. Dan saya menulis baris terakhir dari babak hidup ini di buku catatan kecil saya. Dulu saya pikir kebahagiaan adalah dipilih, dipinang, dianggap pantas oleh keluarga orang lain. Sekarang saya tahu, kebahagiaan adalah berani memilih diri sendiri. Cerita ini mengajarkan satu hal sederhana, terutama bagi para perempuan di luar sana. Cinta saja tidak pernah cukup jika tidak ada kejujuran, keterbukaan, dan rasa hormat. Jangan karena takut tua, takut omongan orang, atau takut kesepian, lalu kita melangkah ke dalam kehidupan yang menukar harga diri kita. Dan jangan pernah berpikir bahwa pengorbanan otomatis akan dibalas dengan kebaikan. Kadang, orang melihat ketulusan kita justru sebagai pintu untuk masuk dan merampas. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu, mengira bahwa cukup tulus, cukup sabar, cukup mencintai, maka mereka akan mendapat keluarga yang baik. Ada pula banyak laki-laki seperti Reza yang tutur katanya halus, tapi membiarkan keluarganya memperlakukan pasangannya sebagai aset. Dan ada pula para ibu seperti Bu Hartini yang menutupi keserakahan dengan senyum semanis madu. Kepada kalian yang sedang berdiri di depan keputusan besar, berhentilah sejenak. Dengarkan intuisi kalian. Periksa dokumen sebelum menandatangani. Kenali hati seseorang sebelum menyerahkan hidup. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pelajaran terbesar dari kisah ini adalah perempuan perlu mandiri secara finansial maupun secara perasaan dan berani menetapkan batas. Seseorang yang benar-benar mencintaimu tidak akan pernah menganggapmu sebagai harta yang bisa dibalik namanya. Ketika kamu cukup kuat untuk memilih dirimu sendiri, kamu tidak akan lagi takut kehilangan siapapun yang memang tidak pantas kamu pertahankan. Kisah saya berakhir di sini, bukan dengan sebuah pernikahan, bukan pula dengan kemenangan yang gegap gempita, melainkan dengan seorang perempuan yang akhirnya tahu persis siapa dirinya, apa yang ia butuhkan, dan apa yang tidak. Terkadang, berhenti tepat waktu adalah langkah maju yang paling penting dalam hidup. Jika kisah malam ini menemani Anda, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Mungkin ada perempuan lain yang sedang berdiri di depan pintu yang sama dan butuh mendengar bahwa ia tidak sendiri. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.